Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadira dari Pendidikan IPA B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua cara. Perkembangbiakan tumbuhan yaitu yang melibatkan alat perkawinan maupun yang tidak melibatkan alat perkawinan. Perkembangbiakan yang tidak melibatkan alat perkawinan disebut dengan perkembangbiakan vegetatif atau aseksual, sedangkan perkembangbiakan yang melibatkan alat perkawinan disebut perkembangbiakan generatif atau seksual. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual. Reproduksi secara vegetatif disebut juga perkembangbiakan secara tak kawin atau aseksual. Perkembangbiakan ini hanya melibatkan satu induk saja. Individu yang baru berasal dari bagian-bagian tubuh satu induk tanpa adanya penggabungan sifat, sehingga keturunan yang diperoleh mempunyai sifat yang sama seperti induknya. Perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama yaitu membelah diri. Perkembangbiakan dengan membelah diri adalah satu sel induk membelah menjadi dua atau lebih sel anak. Setiap sel anak tumbuh menjadi individu baru, sel anak sama sekali dengan sel induk. Yang kedua yaitu spora, dihasilkan dari pembelahan sel tertentu pada spongarium atau kotak spora. Spongarium terletak pada tumbuhan penghasil spora atau sporofit. Spora yang dihasilkan spongarium bila jatuh di tempat yang lembab akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada contoh dari gambar kotak spora pecah dan melepaskan spora pada tumbuhan paku. Ketiga yaitu tunas. Tunas adalah tumbuhan yang tumbuh dari batang yang berada di dalam tanah. Umumnya individu baru tumbuh tidak jauh dari induknya, sehingga tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas membentuk rumpun. Dan yang keempat yaitu umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh membesar di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama berupa zat tepung. Pada saat kulit umbi terdapat mata tunas dan jika lingkungan sesuai akan tumbuh menjadi tunas baru. Berikut yaitu contoh dari gambar singkong dan kentang merupakan umbi batang. Umbi akar. Yang kelima yaitu umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar dan beberapa tempat pada umbi tersebut terdapat calon tunas yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Umbi akar berguna untuk menyimpan cadangan makanan. Umbi akar tidak berkuncup, tidak berdaun, tidak bermata tunas, dan tidak berbuku-buku. Sisa batang pada pangkal umbi dapat memunculkan tunas. Akar tunas baru akan tumbuh dari bagian sisa batang jika umbi tersebut ditanam. Yang keenam yaitu umbi lapis. Umbi lapis merupakan modifikasi dari bagian pelepah daun yang tersusun rapat membentuk umbi yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya berlapis-lapis. Contohnya yaitu gambar bawang bombay, merupakan umbi akar. Yang ketujuh yaitu rimpang. Rizoma atau akar rimpang merupakan batang yang tumbuh di bawah permukaan tanah. Tiap-tiap nodus pada bagian rizoma dapat tumbuh membentuk individu baru. Contohnya yaitu jahe atau kunyit. Yang kedelapan yaitu geragi. Stolon atau geragi merupakan penjukuran atau sulur batang yang tumbuh memanjang secara horizontal di atas permukaan tanah. Tumbuhan baru muncul pada titik atau ruas yang terdapat pada sulur. Contoh tumbuhan yang menggunakan stolon antara lain strawberry, pegagan atau antan, dan rumput teki. Nah, bisa dilihat ini ada contoh dari stolon pada pohon stroberi. Yang kesembilan yaitu tunas adventif. Ciri-cirinya daun memiliki daya reproduksi yang tinggi, mampu membentuk individu baru melalui pembelahan mitosis dari pertunasan yang muncul dari tiap ruas atau nodus daun, sehingga tumbuhan ini disebut juga dengan istilah mother of thousands. Contohnya yaitu tumbuhan kalensoe atau cocor bebek. Baik, materi yang selanjutnya yaitu perkembangbiakan vegetasi pertama yaitu dengan cara mencangkok. Mencangkok dapat dilakukan dengan membuat potongan sampai jaringan gabus pada percabangan batang. Kemudian potongan tersebut ditutupi tanah, dibungkus dan dibiarkan sampai keluar akar. Setelah
akar muncul, baru potongan ini dipisahkan dari tanaman induk dan dapat ditanam. Cangkok dilakukan untuk memperbanyak tumbuhan berkayu atau berkambium dan dikotil. Nah, berikut ini cara gambar mencangkok tanaman. Yang kedua itu dengan cara okulasi atau menempel. Okulasi disebut juga menempel. Okulasi adalah menggabungkan bagian tubuh dua tanaman yang berbeda sehingga dihasilkan tanaman baru. Adapun gambar teknik perbanyakan tanaman dengan cara menempelnya seperti pada layar. Dan yang ketiga yaitu dengan cara stek. Stek adalah potongan bagian tumbuhan yang dapat ditanam sehingga tumbuh menjadi tanaman baru. Ada dua macam stek, yaitu stek batang dan stek daun. Tumbuhan yang batangnya dapat di stek antara lain singkong, sirih, lada, mawar, dan sebagainya. Adapun contoh dari tanaman yang daunnya dapat di stek adalah cucur bebek dan samia. Nah, yang ini merupakan gambar teknik perbanyakan tanaman dengan cara stek. Yang keempat yaitu dengan cara merunduk. Perbanyakan tumbuhan dengan merunduk biasanya dilakukan pada tumbuhan yang mempunyai ranting panjang. Bila ranting yang panjang itu ditarik dan dibengkokkan ke dalam tanah dengan ujung menyembul ke bagian yang tertimbun tanah akan tumbuh akar. Jika akar yang tumbuh sudah cukup banyak, ranting dapat dipotong dan dipisahkan dari induknya sehingga menjadi individu baru. Tanaman yang dapat diperbanyak dengan merunduk antara lain alamanda, apel, dan bunga kertas. Adapun teknik vegetatif dengan cara merunduk seperti pada gambar di layar. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan secara vegetatif atau seksual. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dapat terjadi pada tumbuhan tingkat rendah maupun tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat rendah meskipun belum mempunyai alat khusus namun dianggap telah mampu melakukan perkembangbiakan secara generatif karena dalam proses perkembangbiakannya terjadi materi selanjutnya yaitu perkembangbiakan generatif pada. Yang pertama yaitu konjugasi. Perkembangbiakan secara kawin pada makhluk hidup yang belum jelas jenis kelaminnya disebut konjugasi. Makhluk hidup yang belum jelas jenis kelaminnya umumnya dari golongan tumbuhan sederhana, yaitu tingkat rendah seperti Spirogyra. Yang kedua, metagenesis. Metagenesis adalah pergiliran keturunan. Metagenesis terjadi pada Birophyta dan Pteridophyta. Pada metagenesis, perkembangbiakan generatif terjadi secara periodik bergiliran dengan perkembangan biakan vegetatif. Jadi, ada generasi yang menghasilkan alat kelamin yang disebut gametofit. Nah, generasi berikutnya menghasilkan spora sehingga disebut dengan sporo. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan tingkat tinggi. Yang pertama yaitu alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berbiji tertutup, yaitu pada bunga sel kelamin jantan yang berada dalam serbuk sari berada pada tempat yang berlainan dengan sel telur yang berada dalam putik. Agar sel kelamin jantan dapat melebur dengan sel telur, serbuk sari harus melekat pada kepala putik terlebih dahulu. Peristiwa melekatnya serbuk sari di kepala putik disebut penyerbukan atau persarian. Yang kedua yaitu penyerbukan dengan perantara. Perantara yang menyebabkan terjadinya penyerbukan disebut polinator. Perantara yang menyebabkan terjadinya penyerbukan dapat berupa angin, air, hewan, atau manusia. Yang selanjutnya yaitu penyerbukan tanpa perantara. Nah, penyerbukan tanpa perantara ini artinya penyerbukan terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan organisme atau benda. Yang kedua yaitu isogami. Isogami merupakan perkembangbiakan seksual di mana sel kelamin betina dan sel kelamin jantan mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Tumbuhan tingkat rendah yang melakukan perkembangbiakan isogami adalah ganggang olutrik. Yang ketiga yaitu anisogami. Apabila sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang melebur berbeda baik ukuran maupun bentuknya, maka perkembangbiakan yang terjadi disebut anisogami. Tumbuhan tingkat rendah yang melakukan anisogami adalah Odogonium. Selanjutnya yang keempat yaitu pembuahan. Pembuahan adalah peristiwa peleburan sel kelamin jantan dan sel telur. Pada pembuahan ini, satu inti sperma membuahi inti sel telur sehingga terbentuk zigot atau lembaga. Satu inti sperma yang lain melebur dengan inti kandung lembaga sekunder membentuk putik lembaga
atau endosperma. Nah, endosperma itu merupakan tempat cadangan makanan bagi zigot. Sedangkan zigot itu sendiri merupakan calon individu. Materi yang berikutnya yaitu perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan dan beberapa golongan hewan tidak bertulang atau avertebrata. Reproduksi seksual pada hewan hanya terjadi pada beberapa hewan golongan avertebrata. Perkembangbiakan seksual melibatkan alat perkembangbiakan dan ditandai oleh adanya pembuahan atau fertilisasi. Pembuahan pada hewan dapat terjadi di luar tubuh atau fertilisasi eksternal maupun di dalam tubuh atau fertilisasi. A. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Kebanyakan hewan yang berkembang biak dengan cara ini adalah dari golongan hewan tingkat rendah, namun perkecualian tetap ada karena ada hewan tinggi tertentu yang mengalami perkembangbiakan vegetatif. Adapun cara-cara perkembangbiakan vegetatif, yang pertama yaitu pertunasan. Perkembangan aksesual dengan pertunasan atau pembentukan tunas terjadi misalnya pada hidra, ubur-ubur, dan porifera. Pada hidra, bagian tubuh dewasanya akan mengalami pertumbuhan ke arah luar berupa tunas atau kuncup. Tunas merupakan penonjolan dari dinding tubuh. Setelah cukup besar dan matang, tunas akan melepaskan diri dari induknya. Selanjutnya, tunas hidra akan tumbuh menjadi individu baru. Satu individu hidra dewasa dapat membentuk beberapa. Yang kedua yaitu pembelahan sel. Perkembangan aseksual dengan cara pembelahan sel umumnya dilakukan oleh hewan bersel satu atau protozoa, misalnya amoeba dan paramecium. Pada pembelahan sel ini, satu sel induk membelah menjadi dua sel anak, kemudian setiap sel anak tumbuh menjadi individu induknya. Yang ketiga yaitu dengan cara fragmentasi. Fragmentasi ini terjadi ketika individu baru terbentuk dari bagian-bagian tubuh induk yang memisahkan diri atau terpotong. Peristiwa fragmentasi ini dapat terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Perkembangbiakan aksesual secara fragmentasi terjadi misalnya pada cacing pita. Hewan lain yang berkembang secara fragmentasi misalnya juga bintang laut, cacing pelarania, dan mawar laut. Yang keempat yaitu dengan cara partogenesis. Partonegonesis merupakan peristiwa perkembangbiakan di mana sel telur menjadi individu baru tanpa melalui proses perkawinan. Contoh yang melakukan partogenesis adalah lebah, kecoa, kutu, daun, dan reptil. Yang kelima yaitu sporulasi. Nah, pada sporulasi ini inti sel membelah berulang-ulang, kemudian diikuti pembelahan sitoplasma. Selanjutnya terbentuk individu baru, hewan yang berkembang biak dengan cara sporulasi misalnya Plasmodium. Plasmodium merupakan hewan bersel satu yang menyebabkan penyakit malaria. Bisa dilihat gambar Plasmodium seperti di layar. Selanjutnya perkembangbiakan generatif pada hewan. Reproduksi generatif pada hewan seperti halnya pada tumbuhan, melalui proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sebagian besar jenis hewan melakukan reproduksi dengan cara ini meskipun terdapat perbedaan pada bentuk alat perkembangbiakannya, namun proses yang terjadi dapat dikatakan sama. Yang pertama yaitu alat perkembangbiakan generatif pada hewan. Pada kebanyakan makhluk hidup, alat kelamin jantan dan alat kelamin betina terdapat pada dua individu yang berlainan. Oleh karena itu, kita mengenal ada makhluk jantan dan betina. Ada beberapa makhluk hidup yang alat kelamin jantan dan alat kelamin betinanya terdapat pada satu tubuh. Makhluk hidup yang demikian disebut hermafrodit. Hewan hermafrodit misalnya cacing. Yang kedua yaitu dengan cara perkawinan. Sebelum terjadi perkawinan, hewan jantan umumnya menunjukkan sikap yang lebih agresif dan tingkah laku yang khas untuk menarik perhatian hewan betina. Tingkah laku masa kawin pada hewan tingkat tinggi berbeda-beda sesuai jenisnya. Beberapa jenis hewan yang lain bahkan melakukan perkelahian terlebih dahulu dengan pejantan yang lain untuk mendapatkan pasangannya. Yang ketiga yaitu pembuahan. Pembuahan di luar tubuh atau fertilisasi eksternal. Pembuahan di luar tubuh adalah proses pembuahan sel telur oleh sperma yang berlangsung di luar tubuh induk betina. Pembuahan di luar tubuh ini terjadi pada hewan-hewan yang berkembang biak di dalam air. Yang kedua yaitu pembuahan di dalam tubuh, fertilisasi internal.
Pembuahan di dalam tubuh adalah proses pembuahan sel telur oleh sperma yang berlangsung di dalam tubuh induk betina. Pembuahan ini terjadi setelah sperma dari hewan jantan dimasukkan ke dalam tubuh induk betina melalui alat kelamin hewan jantan. Dengan demikian kemungkinan sel telur dibawahi oleh sperma yang sangat besar. Yang keempat yaitu cara perkembangbiakan generatif pada vertebrata. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah golongan ikan, reptil, amfibi, dan bangsa burung. Perkecualian tetap ada di dunia. Ada binatang yang mamalia yang tidak melahirkan anaknya tetapi bertelur, yaitu binatang berparuh bebek atau platypus. Perkembangbiakan dengan cara vivipar. Mamalia umumnya berkembang biak dengan cara melahirkan anaknya, vivipar. Proses pembuahan mamalia terjadi dalam tubuh induk betina. Hasil pembuahan sel telur oleh sperma akan membentuk zigot, kemudian zigot bergerak menuju rahim. Zigot akan menempel di dinding rahim dan berkembang menjadi embryo. Yang selanjutnya itu perkembangbiakan dengan cara ovivivipar. Beberapa jenis ikan ada yang bertelur beranak. Pada hewan ovivivipar, sel telur yang telah dibuahi menetas di dalam tubuh induk betina sehingga keluar dari tubuh induk sudah dalam bentuk area. Selanjutnya itu metamorfosis. Pada jenis hewan tertentu, hewan muda memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang berbeda dengan hewan dewasa. Hewan muda tersebut kemudian berkembang melalui tahap tertentu sehingga memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang sama dengan hewan dewasa. Perkembangan hewan yang demikian disebut dengan metamorfosis. Metamorfosis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Adapun tahapan dari metamorfosis sempurna yaitu telur, larva atau nimfa, pupa atau pompong, imago atau hewan, dan contohnya yaitu katak, kupu-kupu, nyamuk, kumbang kelapa dan lalat, serta lebah dan semut. Adapun metamorfosis tak sempurna, tahapannya ya berupa telur, larva atau nimfa, imago atau hewan dewasa. Contohnya yaitu kecoa, belalang, jangkrik, capung, dan rayap. Itulah pemaparan singkat mengenai materi perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Semoga bermanfaat. Mohon kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.